Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 1904 an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam, sesungguhnya setiap amal perbuatannya atau amal ibadahnya anak keturunan Adam alias manusia nih, kita ya, itu yudha'afu, dilipat gandakan. Al-hasanatu, adapun satu kebaikan, bi asyri amsaliha, dilipat gandakan dia ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini di luar Ramadan ya. Jadi kalau kebaikan kita Bu, itu bisa dilipat gandain sampai 700 kali lipat. Misalnya ya, ibu sholat, ibu-ibu ini kan sholatnya di rumah ya, mungkin gak kayak bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan seringan di musola, di masjid ya. Jadi andai kata ada orang bilang sholat sendiri ya di rumah, itu dibanding sama sholat jamaah ya, pahalanya 1:27. Nah itu sebetulnya bukan pahala ya, jadi salah kalau ngomong orang pahala. Yang dimaksud di situ adalah derajat. Ya, derajat itu berarti nanti makom kita ya, makom itu satu level lah kalau dalam bahasa kita ya, satu bagian ya dari diri kita yang dianggap sama Allah. Jadi bukan kalau orang sholatnya sendiri di rumah pahalanya 1, enggak. Terus orang yang sholat di musola di masjid pahalanya 27, bukan. Itu bukan pahala, tapi derajat di sisi Allah. Kedudukan orang antara orang yang sholat di rumah sama orang yang sholat di musola di masjid berjamaah itu bandingannya 27 secara makom, secara derajat ya, dan itu berlaku buat bapak-bapak yang kaum laki ya. Nah terus kalau pahala sendiri gimana? Kalau pahala sendiri, orang sholat sendirian di rumah itu nggak mungkin 1. Kenapa nggak mungkin 1 ya? Ketika kita sholat takbir Allahu Akbar ya, kita baca doa iftitah, itu kita muji Allah, kita menyerahkan diri pada Allah ya, kita muji Allah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ya kan, itu kan muji Allah. Kita menyerahkan diri pada Allah, kita sebut inna sholati wa nusuki ya kan, ya Allah sesungguhnya sholat saya, ibadah saya ya. Kalau yang pakai Allahumma bait-bait ini juga sama, intinya muji Allah. Terus kemudian yang kedua adalah menyerahkan diri kita pada Allah. Lah itu udah pahala Bu. Terus nanti Fatihah, Nabi jelas bilang ya, untuk Quran ya, untuk Al-Quran Nabi jelas bilang orang yang baca Quran satu hurufnya itu diganjar 10. Jadi kalau ibu tadi baca alif lam mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, berarti totalnya jadi 30. Baru alif lam mim toh, belum ta'awud ya, belum basmalahnya, belum ayat yang lainnya. Kalau Fatihah ya berarti belum ar-Rahmanir-Rahim, belum maliki yaumiddin dan seterusnya sampai waladhdallin amin. Itu di total aja berapa itu? Maka nggak mungkin orang yang sholat pahalanya 1 walaupun dia sholatnya sendiri. Ya, ini hati-hati ya. Jadi kita kadang-kadang suka pesimis tuh di situ. Ya. Jadi pahalanya orang Islam itu pahalanya itu berkali-kali lipat. Bahkan di sini disebutin bahkan bisa sampai sab'u mi'atin dhi'fin, bisa diganjar sampai 700 kali lipat.
Jadi pahala kita, ibadah kita, mau sholat, ya, mau zakat, mau puasa sunnah, puasa wajib dan sebagainya, ini di lain Ramadan ya. Selain Ramadan itu pahalanya bisa sampai 700 kali lipat, gitu ya. Termasuk sholat, walaupun sholatnya satu. Tadi kita sholat asar ya, walaupun sholatnya sekali doang. Nanti habis itu kita sholat maghrib nih, walaupun sholatnya cuman sekali, tapi ganjarannya nggak mungkin satu. Ganjarannya itu banyak banget tuh. Ya apalagi kalau nanti kita baca suratnya yang panjang misalnya gitu ya. Nah, bacaan tasbih subhana rabbiyal azimi itu kan muji Allah juga, pahala lagi. Sami Allahu liman hamidah ya kan, Rabbana lakal hamdu, muji Allah juga, itu juga pahala lagi. Berarti kan pahalanya banyak kan ya, kalau dihitung-hitung poin per poin ya. Maka nggak mungkin orang yang sholat walaupun dia sholat sendirian pahalanya cuma satu, nggak mungkin, pasti pahalanya banyak. Ya, jadi bahasa orang yang sholat sendiri dengan sholat berjamaah bandingannya 27 itu bukan pahala. Bukan orang sholat sendiri pahalanya satu, orang yang sholat berjamaah pahalanya 27, bukan. Ya, tapi orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat jamaah, makomnya, derajatnya di sisi Allah itu lebih mulia bandingannya 27. Tapi kalau pahala bisa jadi sama, bisa jadi lebih menang yang sendiri, bisa jadi lebih menang yang jamaah. Nanti tergantung Allah. Ya, tapi kalau secara normal nih, kebanyakan ya pasti yang menang yang jamaah, karena kalau yang jamaah udah jelas dianjurin sama Kanjeng Nabi. Ya makanya dulu saya bilang orang yang sholat jamaah itu secara ibadah ya itu dapatnya banyak banget ya. Kita dapat silaturahim. Itu kan pahala sendiri Bu, di luar sholat ya. Kita dapat pahala, kita ketemu tetangga kita, ketemu saudara kita, walaupun nggak ngobrol, cuma tegur sapa doang. Ya Mbak, misalnya Bu, kan cuma gitu doang kalau jamaah. Tapi dari situ aja udah dapat pahala tuh. Itu yang menjadi kelebihannya orang yang sholat jamaah gitu. Tapi nanti pahala ya lain lagi ceritanya gitu. Jadi intinya kalau orang yang sholat sendiri pahalanya pun juga gede. Tapi tetap yang lebih bagus sholatnya jamaah buat kaum laki apalagi ya. Terus qala Allah Ta'ala, qala berkata atau berfirman Allah Ta'ala, illa soma, kecuali puasa. Ya, jadi walaupun Allah yang berfirman tapi ini hadis ya, namanya hadis qudsi. Jadi kalau ada firman Allah yang lewat ucapannya Kanjeng Nabi, namanya hadis qudsi. Kalau firman Allah yang melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu namanya Al-Quran. Nah ini contohnya nih. Ya, jadi Nabi bersabda nih pas lagi ngomong sama sahabat ya, kebaikan orang Islam itu diganjar satu kebaikan itu bisa sampai 700 kali lipat. Nah tiba-tiba Allah ngasih wahyu kepada Nabi. Qala Allah Ta'ala. Nah berfirman Allah Ta'ala, illa soma, kecuali puasa. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu li adalah untukku, wa ana, dan adapun aku juga itu ajzi, yang memberikan pahala bihi, dengannya. Tuh kata Allah khusus untuk puasa. Puasa itu untuk aku, maka aku juga yang akan memberikan langsung pahalanya. Yada'u, dia tinggalkan, syahwatahu, akan syahwatnya, wa ta'amahu, dan juga makanannya, min ajli, karena aku. Orang ninggalin syahwatnya ya, ninggalin makan minumnya karena Allah. Lisoimi, maka bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada dua kegembiraan. Farhatun, adapun yang pertama, gembiranya orang yang berpuasa itu inda fitrihi, saat dia berbuka puasa. Wa farhatun, dan yang kedua, gembiranya dia inda liqa'i rabbihi, saat bertemu dengan Tuhannya, maksudnya dengan Allah ya. Wala khulufus fami shaimi, dan bau aromanya mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu, lebih harum, indallahi, bagi Allah, min rihil miski, daripada wanginya minyak misik ya. Jadi satu dijelasin sama Allah, kenapa puasa itu pahalanya langsung sama Allah. Jadi pahalanya itu gak lewat malaikat Bu, langsung Allah yang nilai.
Ya, kenapa? Karena di sini disebutin orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya yang halal itu karena Allah. Jadi sebabnya seperti itu. Ibu bayangin Bu ya, makan nasi itu kan halal. Ya, makan gorengan misalnya yang ibu senang gorengan lah ya, minum es teh manis, minum es apalah misalnya gitu ya. Ya sekarang banyak tuh makanan minuman di jalan-jalan yang kita senang. Itu seketika juga ketika puasa Ramadan Bu, itu haram semua. Lu bayangin loh, padahal itu makanan halal. Ibu masak nasi, masih ada nih nasi di rumah ya, bekas sahur misalnya gitu ya, jam 9, jam 10 pulang dagang misalnya masih ada nasi. Karena kita puasa, nasi yang halal itu nggak kita makan kan, dimakan ya? Enggak, orang puasa kita ya, ada air hangat bekas sahur nggak kita minum, padahal enak banget itu. Pulang pasar makan ya kan, minum teh manis hangat kan enak banget, tapi nggak kita makan. Lah itu karena apa? Karena Allah tuh hebat banget. Padahal Allah nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan, tapi kita lakuin itu puasa demi Allah. Makanya orang yang berpuasa itu andai kata dia ngaku ya saya nggak puasa nggak ketahuan, sebaliknya orang yang dia nggak puasa andai kata dia ngaku saya puasa juga nggak ketahuan. Beda sama sholat. Kalau sholat kelihatan Bu, sedekah kelihatan walaupun ibu ngumpet-ngumpet misalnya gitu ya, zakat kelihatan, tapi kalau puasa nggak kelihatan. Ibu sholat nih jalan ya ke masjid, ke musola gitu, terus pulang ditanya sama anakmu dari mana, ibu pura-pura oh enggak kemana-mana ibu di sini. Ya gak bisa orang ibu kelihatan berangkat dari musola ya kan, keluar dari musola, atau ibu sholat di rumah deh, Allahu Akbar, itu kelihatan, sholat itu kelihatan. Begitu pula sedekah, ibu masukin kotak amal, ibu masukin ke kotak masjid misalnya ya, atau misalnya ibu kasih sumbangan ke anak yatim, sekalipun ibu diem-diem ya kan, tetap aja kelihatan sama orang, dicatat namanya dari siapa nih, misalnya kan dari ibu fulan, oh sumbangannya 50.000, oh dari ibu fulan sumbangannya 100.000 dan sebagainya, tetap kelihatan, minimal tetap ada orang tahu. Tapi kalau puasa siapa yang tahu ya, nggak ada yang tahu nih ibu, diantara ibu misalnya ada puasa, saya nggak ada yang tahu, padahal sama-sama disiapin air, dikasih tuh air tuh. Yang nggak puasa ya minum, yang puasa ya nggak minum, kan nggak kelihatan tapi orang sama-sama disiapin. Paham maksudnya ya? Nah, jadi andai kata ada orang ya yang dia melakukan satu ibadah itu bisa kelihatan sama orang, maka pahalanya lewat malaikat. Itu kasih pahala 10, tuh kasih pahala 20, tuh kasih pahala 30. Tapi kalau puasa enggak, karena puasa itu nggak kelihatan. Bahkan ibu wudu ya, ibu kumur-kumur, walaupun menurut beberapa kitab fikih makruh ya, seperti kitab Safina yang kita belajar kemarin, itu kalau dalam posisi kita berpuasa hukumnya makruh, nggak sampai haram Bu, makruh aja, kalau bisa jangan ya, supaya jangan sampai ada yang ketelan ya airnya itu. Nah, ketika kita melakukan wudu misalnya gitu, status kita lagi dalam kondisi puasa, kita wudu, kita kumur-kumur, kita telan itu air, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya kan. Itulah buktinya bahwa puasa itu rahasia, puasa itu nggak kelihatan. Makanya kata Allah, wa ana ajzi bih, untuk puasa aku sendiri yang memberikan ganjaran pahalanya gitu. Nah terus selanjutnya ditegasin lagi sama Allah, orang yang puasa itu punya dua farhah, punya dua bungahan ya, punya dua kebahagiaan. Satu ketika dia buka puasa, tentunya termasuk di dalamnya pas takbiran Bu, terakhir tuh lebaran ya kalau bahasa kita ya. Terus yang kedua adalah ketika bertemu Tuhannya, maksudnya bertemu dengan Allah. Satu ketika kita buka puasa Bu, ibu nih kemarin sempat saya singgung ya, ibu senikmat apapun, ibu punya duit 100.000, 200.000 dipegang di tangan, itu tetap nggak bisa ngalahin pas lagi buka puasa. Coba deh, ibu megang duit 500.000 dibandingin sama buka puasa, itu tetap lebih menang buka puasa. Sensasinya yang kemarin saya sebut ya, sensasi buka puasa itu nggak terbayarkan Bu ya. Ketika kita udah nunggu 5:30 ya kan, bolak balik ngeliatin jam ya kan, 5:30 ya kan, wah 5:30 lewat seperempat, wah, akhirnya jam 6, Allahu Akbar. Itu ketika kita ngomong alhamdulillah, kita doa ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu nggak bisa dikalahkan apapun. Jadi andai kata kita punya duit sekalipun, misalnya megang duit 500.000 ya, itu tetap nggak bisa ngalahin sensasi kita waktu pas kita buka puasa.
Itu baru buka puasanya, apalagi ntar takbiran. Coba takbiran ibu misalnya lebaran gitu ya, wah itu senangnya luar biasa. Apalagi pulang kampung ya, yang masih ada orang tua ketemu orang tua, yang masih punya saudara ketemu saudara, yang nyekar ya ke makam suami misalnya saudara ibu, wah bapak ya bapak kita yang udah meninggal ya, itu sensasi itu nggak bisa didapatkan selain puasa. Itu hebatnya puasa. Makanya masing-masing ibadah itu ya punya kekhususan sendiri. Ya sholat punya kekhususan sendiri, zakat punya kekhususan sendiri, termasuk di dalamnya juga puasa. Nah puasa itu orang yang berpuasa dia punya dua farhah, punya dua kebahagiaan, yaitu ketika dia buka puasa harian atau buka puasa nanti pas lebarannya ya. Dan juga yang kedua adalah nanti pas ketemu Allah. Kenapa? Karena orang yang masuk surga kita nih insya Allah ya, kita masuk surga itu cuma satu yang diharapin. Emang kita pengen makan makanan surga? Sebetulnya enggak. Nah itu mah orang yang lapar aja, oh, tadi surga makan enak gitu pikirannya. Tapi kalau orang yang cinta Allah, orang yang senang sama agama Islam, itu harapan masuk surga cuma satu, indaliko irobbi, yaitu pengen banget ketemu sama Allah. Titik itu udah bu. Adapun ibu pengen, wah ntar saya masuk surga bisa makan enak nih, ya kan? Saya selama ini nggak kebeli makan pizza, nanti saya di surga pengen mesen pizza gitu. Nah, jadi makanan aja, ya nggak apa-apa mikir kayak gitu. Tapi sebetulnya itu cuma bagian efek aja, ya bagian kesenangan-kesenangan yang dijanjiin sama Allah. Di surga itu airnya manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu. Kan sering tuh kita dengar kayak gitu ya. Itu mah cuma efeknya aja. Kenikmatan surga yang paling hakiki adalah ketika kita bertemu Allah. Dua kenikmatan surga yang paling enak. Satu ketemu Allah, yang kedua ketika Allah membacakan ayatnya sendiri. Ya, ketika ketemu Allah, dan yang kedua ketika membacakan ayatnya sendiri. Jadi ibu nggak bisa bayangin tuh ya, ketika Allah baca Al-Quran sendiri. Kita kalau dengerin qori'ah bu, yang enak suaranya gitu ya. Kalau yang zaman dulu ya Kiai Muammar tuh ya, Kiai Nanang Qasim yang zaman-zaman kan enak banget suaranya. A'udzubillahi minas gitu ya, dan seterusnya. Itu manusia bu padahal yang baca. Yang baca itu makhluknya Allah. Nanti di surga yang baca Allah sendiri. Oh, bisa kita bayangin tuh, betapa dahsyatnya kenikmatan sensasi yang bisa kita dapatkan di dalam surga. Makanya nikmat yang terindah itu di surga bukan kita makan, bukan kita minum. Ibu-ibu ketemu bidadari, wah cakep nih bidadari. Bukan itu. Yaitu indaliko arabbi, ketika dia bertemu sama Tuhannya, yaitu Allah. Ya kan siapa sih yang gak kangen bu? Ya, ibu tiap hari jengkang-jengking sholat. Ya kan tiap hari ibu ibadah, sedekah, ngasih ke fakir miskin, ngasih ke pengamen, ya ngasih ke pengemis, kasih ke anak yatim 2.000, 5.000, 10.000, sholat, ya kan puasa, zikiran, ngaji. Itu kan semuanya karena Allah. Sementara kita yang orang awam, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu itu Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, dan memang itu bagus buat kita yang orang awam. Gak usah mikir-mikir Allah itu bentuknya gimana, ya nggak boleh, dosa itu malah ya. Buat orang Islam ya, buat kita yang kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh mikir kayak gitu. Itu namanya mujasimah, jadi menjisimkan Allah, satu fisik kepada Allah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, nggak boleh. Jadi ya udah, kita ibadah pada Allah, kita nyembah Allah, ya udah Allah udah Tuhan saya Allah, udah gitu. Sebatas itu aja orang awam seperti kita ya. Lah namanya orang yang udah biasa nyebut nama Allah, lah kok belum ketemu Allah ya. Maka sebetulnya ketika dia nanti bertemu sama Allah, seharusnya orang itu menjadi senang. Kenapa? Karena kerinduannya, kangennya dia terobati ketika bertemu zat yang selama ini dia impi-impikan. Ya sama lah kayak ibu dulu masih muda ya kan, nggak ketemu sama bapaknya yang suaminya sekarang, dulu kan masih pacaran ya kan. Nah itu kan pengen banget ketemuan ya, seminggu terasa lama banget nggak ketemu ya kan. Nah ibaratnya gitu ya, saking kangennya lah, seminggu makan sebentar bu ya kan. Sementara kita sama Allah dari ibu lahir ya sampai kita nanti meninggal, itu kan kita nggak ketemu. Ibu kita pertama ketemu Allah itu pas kita dimasukin ke Lauhil Mahfuz, roh kita dimasukin nih, fulan, si A, si B, si C ya, masuklah kemudian roh kita ke dalam jasad ibu kita. Ditanya sama Allah, kamu siap gak ngabdi padaku? Kamu siap gak nyembah padaku? Kamu siap gak ibadah dan macam-macam kepadaku? Maka kita jawab, iya ya Allah saya siap. Iya ya Allah saya siap.
Maka kita di situ nyebutin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi lafaz doa iftitah itu pernah kita sebutin ketika roh kita masuk ke dalam perut ibu kita. Ya. Kita sebutin di situ di umur berapa? Di umur 4 bulan. Terus nanti ketemu lagi pas mati. Ya, kita sakratul maut udah megap-megap. Ya, kalau orang soleh itu malaikat diperintahin sama Allah, jangan kenceng-kenceng nariknya, pelan-pelan, bikin senyaman mungkin. Itu Allah yang ngomong dan kita tahu, kita ngeliat. Itu tuh. Nah, nanti ketika kita meninggal, ya, malaikat itu diperintahin sama Allah supaya senyaman mungkin nyabut nyawa kita. Jadi sakratul maut kita nggak sakit-sakit amat. Itu Allah perintahin langsung pada malaikat, kita dengar, Bu. Karena kita sudah masuk alam barzah tuh di situ. Maka dicabutlah nyawa kita satu persatu perlahan-lahan, ya. Maka kita kemudian dijemput sama malaikat untuk menghadap Allah dulu. Jasad kita masih di sini. Jadi pertemuan kita yang kedua adalah ketika kita meninggal. Baru deh habis itu nanti ketemu lagi di surga. Jadi tetap aja ada kangennya itu loh maksudnya. Secara ketemuan ya, kayak ibu ketemu sama suami itu ada jarak kangennya itu. Ya, jadi kalau ada orang yang emang udah kangen sama Allah, ya udah rindu sama Allah, seharusnya dia nggak takut mati. Karena ketika dia mati justru dia bertemu zat yang selama ini dicintainya. Ketemu zat yang selama ini dia kangen-kangenin. Ketemu zat yang selama ini dia impi-impikan. Ketemu zat yang selama ini dia sebut namanya Allah, Allah, Allah. Seharusnya ketika dia mati malaikat datang nggak perlu takut. Loh, kita kan nggak kebalik, ya kan? Kalau kita ngakunya senang sama Allah, rindu sama Allah, cinta sama Allah, mati malah takut. Emang nggak boleh takut mati? Takut mati kalau takut dalam artian nggak bisa ibadah lagi boleh. Kenapa kamu takut mati? Kalau saya mati saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa baca Quran. Ya kan kalau mati udah bebas, Bu, tinggal nikmatin. Ya, ibarat gajian tinggal nikmatin gaji doang. Kalau takut matinya karena itu boleh. Tapi kalau takut matinya nanti anak saya siapa yang ngurus? Ya, nanti rumah saya siapa yang ngurus, nanti cucu saya siapa yang ngurus, nah itu nggak boleh. Berarti kita sombong lagi gitu. Ya seakan-akan Allah nggak bisa ngurus anak kita, nggak bisa ngurus cucu kita, nggak bisa ngurus suami kita, ya rumah kita dan seterusnya, nggak boleh. Ya, tapi kalau niatnya itu saya takut mati karena saya pengen ibadah lagi. Kalau udah mati kan nggak bisa sholat. Ya kalau udah mati udah dapat gajinya doang, Bu, ibaratnya. Tapi selama saya masih hidup, saya masih bisa sholat, saya masih bisa puasa, ya, saya masih bisa zakat, saya masih bisa sedekah. Saya takut mati karena saya takut nggak bisa ibadah lagi. Padahal saya senang banget ibadah kepada Allah, itu boleh. Ya kalau takut mati seperti itu. Tapi kalau takut matinya karena duniawi nggak boleh. Tapi banyak ulama itu seperti itu. Ya banyak ulama-ulama ketika dia sakratul maut, ya murid-muridnya pada jenguk, Bu. Karena murid-muridnya pada nangis, ya kan, ngelihat gurunya sakit, ya kan, ngelihat ulama tersebut sakit. Itu ulama banyak yang melarang, jangan nangis, jangan sedih. Tarian sufi, Bu, tahu? Itu kalau Ramadan kan suka ada konser religi, ya, yang narinya muter-muter itu loh. Pernah lihat ya, yang pakai topinya panjang itu. Nah, narinya muter-muter itu tarian sufi itu. Ya, tarian sufi itu cikal bakalnya yaitu ketika Imam Jalaluddin Arumi, ketika dia lagi sekarat, ya, muridnya nangis. Wahai syekh, wahai guru, wahai ustadz saya, kamu bakal meninggal. Itu Imam Jalaluddin Arumi bilang, saya ini bakal nemuin zat yang selama ini saya kangen-kangenin, yaitu Allah. Kenapa kalian nangis? Saya ini bakal ketemu zat yang selama ini saya sebut namanya, Allah, Allah, Allah. Bakal ketemu dia, kenapa kalian nangis? Saya bakal ketemu zat yang selama ini saya rindukan, yaitu Allah. Kenapa kalian nangis? Senang-senang kamu, senang-senang, bersukacitalah bahwa guru kamu akan bertemu dengan satu zat yang selama ini dia cintai. Nah itu akhirnya murid-muridnya itu muter-muter, Bu, ya. Muter-muter ibarat orang kayak mabuk itu, saking lupanya, saking cintanya mereka pada Allah. Jadi bukan kayak orang mabuk mendem, bukan maksudnya, ya. Tapi mabuk cinta, mabuk saking cintanya pada Allah. Nah orang kan kalau udah saking senangnya kan dianggap bagus semua, Bu. Jadi muter-muter aja kagak sakit, kagak pusing. Nah kita muter coba 10 kali, kelama-kelayangan. Nah itu tarian sufi itu seperti itu. Jadi sampai ada kejadian seperti itu. Yang Imam Jalaluddin Arumi ini salah satu ulama tasawuf, ya, ulama ahli hakikat. Nah selanjutnya, ya, kelebihan orang yang puasa, kata Allah adalah orang yang berpuasa itu wangi mulutnya itu seperti wangi minyak misik. Ini kapan? Nanti di surga, Bu, bukan sekarang.
Sekarang ibu kalau puasa ya apa ya orang enak ya. Jadi mulut kita baunya yang nggak enak, hidung kita baunya merengus-merengus ya, macam-macam lah. Tapi ini maksudnya bau minyak misi kalau nanti kita di surga. Makin banyak dia melakukan puasa di dunia ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, maka nanti di surga insya Allah wanginya itu dari mulutnya itu nyanter banget. Belum bau badan bu, bau badan kita nanti di surga itu wangi. Ya, kazafaron seperti wanginya zafaron, kazabarjat seperti wanginya zabarjat, macam-macam lah ya. Nah, belum bau badan, baru bau mulut. Bau mulut kita kalau kita biasa puasa wajib, puasa sunnah, maka di surga nanti melebihi baunya minyak misik. Makanya tadi saya sampaikan ya, ada beberapa kitab fikih yang memakruhkan kalau orang sudah masuk puasa, khususnya menjelang tengah hari ya, masuk jam 10, jam 11, jam 12 seterusnya, makruh hukumnya kalau dia kumur-kumur. Emang nggak sampai haram bu. Kitab Safina yang kemarin kita pelajarin, makruh hukumnya kalau orang pas lagi puasa, misalnya sholat zuhur nih, dia kumur-kumur pas wudhu. Sholat asar pas wudhu dia kumur. Menurut kitab Safina yang kemarin kita pelajarin, hukumnya makruh. Tapi ada beberapa kitab yang menghukumi nggak makruh. Dengan syarat, ada syaratnya tapi dengan syarat ketika dia kumur-kumur, dia harus benar-benar punya niatan untuk melaksanakan sunnah. Namanya kalau puasa itu kan kayak nggak enak ya, karena kita kering banget gitu ya. Jadi bukan karena mulutnya kering, bukan karena mulutnya bau, karena sebab puasanya dia itu gitu ya. Jadi dia boleh tetap sunnah walaupun dia lagi puasa ya, ketika dia wudhu kumur-kumur, tapi niatnya tadi nggak boleh karena mulutnya kering, nggak boleh karena mulutnya bau. Karena justru keringnya mulut dia, baunya mulut dia itu menjadi pengantar ridhonya Allah. Gitu. Jadi mulut dia kering, mulut dia bau, justru malah Allah jadi ridho. Kalau mulut yang kering tadi dibasahin, walaupun dengan wudhu, dengan niat untuk supaya mulutnya basah, ya, yang mulutnya bau dia wudhu, dia kumur-kumur supaya nggak bau, justru itu mengurangi ridhonya Allah. Tapi kalau ibu niatin sunnah nggak apa-apa. Saya niatin melaksanakan sunnah Nabi karena sunnah wudhu diantaranya adalah berkumur, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau niatnya karena mulutnya kering, saya wudhu sambil kumur-kumur. Niatnya menghilangkan bau mulut, saya wudhu sambil kumur-kumur. Nah, ada beberapa kitab fikih yang memakruhkan, walaupun sekali lagi ya tidak membatalkan puasanya itu sendiri kecuali masuk. Ya, kecuali pas lagi kumur-kumur ketelan, batal puasanya kalau sengaja. Ya, nah makanya tadi saya sampaikan ketika kita melaksanakan satu ibadah, kaitannya dalam hal ini adalah masalah puasa ya, maka lakukan dengan sebenar-benarnya. Puasa itu cuma dilakukan sebulan dalam setahun, makanya lakuin dengan sebaik-baiknya. Karena nggak ada kesempatan kita, siapa tahu Ramadan tahun depan kita nggak ketemu gitu kan. Nah terus yang kedua, kemarin sempat saya singgung juga, ibu-ibu yang masih punya utang puasa. Ya diingat-ingat, saya kira-kira utang puasa saya berapa ya dulu ya, dari saya masih gadis ya. Oh iya dulu pas masih gadis kayaknya umur 19 saya nggak puasa tuh, karena saya 19 saya kerja di pabrik dulu. Nah, misalnya gitu kan. Umur 20 saya puasa, 21, 22, oh 23 saya nggak puasa tuh. 23 waktu itu saya udah mulai nikah, lagi repot ngurusin pernikahan misalnya. 24 saya puasa, 25 saya nggak puasa lagi tuh, karena saya udah punya anak waktu itu. Nah ingat-ingat bu, kodok sekarang. Ya mulai sekarang kok kodo. Cuman kalau berat kemarin saya sampaikan ya, kalau emang ibu berat ya udah lakuin selang-seling deh. Sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa lagi, besok enggak. Kalau sholat makan enteng ya. Kemarin udah saya sampaikan ya, untuk sholat ibu habis sholat zuhur, kodo sholat zuhur. Habis sholat asar, kodo sholat asar. Habis sholat maghrib, kodo sholat. Terus aja sampai meninggal ya. Nah ketika kita kodok puasa kita, kodok sholat kita, ya itu menjadi bukti kita tobat pada Allah. Bukti kita lagi benar-benar emang hijrah lah kalau bahasa zaman sekarang. Hijrah dari yang nggak benar menjadi benar. Nah kalau ibu nggak kodok puasa, ibu nggak kodok sholat, terus nanti buktinya kepada Allah apa? Bukti ibu tobat pada Allah, bukti ibu hijrah dari yang nggak benar kepada kebenaran itu apa? Itu nggak ada buktinya kalau kita nggak kodok ya. Makanya usahain kalau bisa tetap kodok semampunya lah. Mampunya 2 hari sekali puasanya, yaudah 2 hari sekali deh. Mampunya Senin Kamis ya udah puasa Senin Kamis. Tapi jangan diadain Senin Kamis karena ibu masih punya utang puasa. Ya, tetap niatnya adalah
kodo. Adaannya tinggal diganti kodoan. Ingat ya, kalau mau sholat di kodo, mau puasa di kodo, adaan tinggal diganti kodoan. Ini misalnya sholat ya, ibu sholat maghrib nih, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Nanti ibu tinggal ganti kodoan lillahi ta'ala, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, kodoan lillahi ta'ala. Puasa juga segitu sama. Ibu niat puasa, nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani. Nah, hadis sanati lillahi ta'ala ya. Nawaitu shoma godin an adain diganti an kodoin. Yang harusnya an adain diganti an kodoin. Fardhi syahri ramadhan dan seterusnya ya. Jadi tinggal diganti aja lafadznya, adaan diganti kodoan. Yang puasa an adai fardhi syahri diganti an kodoi fardhi syahri. Adaan itu artinya tunai bu. Ya, kalau kodo berarti membayar utang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.